Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Habibah, NIM T 2018-7026. Nah, kita akan membahas teorema 2.1.7. Di teorema ini dijelaskan, misalkan ada bilangan A, B, dan C yang merupakan elemen dari bilangan real, maka apa yang akan terjadi? Ada 3 poin dalam teorema ini. Untuk poin yang pertama, yang teorema 217 yang A, jika ada A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Langsung saja kita buktikan untuk pembuktian yang pertama. Cara membuktikan yang pertama, maka kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Di sini kan ada 2 hal yang diketahui. Hal yang pertama, A lebih dari B. Kita tulis di sini A lebih dari B. Terus yang kedua, B lebih dari C. Kita tulis jadi ini. Lalu apa yang akan dibuktikan? Bagaimana caranya bentuk seperti ini bisa menjadi bentuk yang seperti ini? Untuk langkah yang pertama, A lebih dari B ini kita ubah menjadi A minus B elemen P. Ini ada di definisi 2.1.6a yang setelah saya tulis di atas. Jadi ini kan A lebih dari B, ini A lebih dari B. Ini bisa menjadi A minus B elemen P. Jadi kita bisa tulis bentuk lainnya menjadi A minus B elemen P. Nah, ini untuk bentuk yang pertama. Untuk bentuk yang kedua, ini kan B lebih dari C. Kita ubah juga menggunakan definisi 216A ini menjadi B minus C elemen P. Nah, sudah. Langkah yang selanjutnya, bentuk yang di atas ini diubah menjadi bentuk yang bawah. Kita lihat dulu. Sifat terurut bilangan real 2.1.5 yang I. Ini kan ada di sini A dan B elemen dari P. Nah, ini yang pertama ini kita misalkan menjadi A, terus yang kedua ini misalkan menjadi B. Berarti kan sama toh, A dan B elemen P. Nah, ini sama. Ini menjadi apa? Menjadi A plus B elemen P. Nah, berarti kan kita dapat menuliskannya dengan bentuk lain. Yang ini ditambah dengan itu, jadinya ini ditambah ini B minus C elemen P. Ini sifat terurut bilangan real 215i. Untuk langkah yang ketiga, kita ubah lagi bentuknya. Ini kan A minus B. A minus B ini dapat ditulis menjadi A plus minus B. Ya, diamati terlebih dahulu. Ini merupakan definisi pengurangan. Sama untuk yang kedua ini, B minus C diubah menjadi bentuk B plus negatif C, negatif C elemen P. Ini definisi pengurangan. Lalu untuk langkah yang selanjutnya ini, minus C ini kan ada di belakang ya posisinya. Yang belakang ini saya ubah posisinya ada di depan. Nah, jadinya kan A-nya tetap ditambah negatif C. Nah, ini kan negatif B. Negatif B-nya ini saya tulis di belakang. Ini B-nya tetap di sini. Jadi, yang belakang ada di depan, yang depan ada di belakang. Dalam penjumlahan, ini merupakan sifat komutatif penjumlahan. Untuk langkah yang selanjutnya, A plus minus C ini tetap ditulis menjadi A plus negatif C. Untuk yang B plus minus B ini kan menjadi 0 toh. Ini merupakan sifat invers penjumlahan. Jadi yang atas ini saya tulis menjadi yang bawah ini. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya, A plus negatif C ini tetap ditulis A plus negatif C. Nah, kalau dalam penjumlahan kan setiap bilangan yang ditambah dengan 0, maka hasilnya itu bilangan itu sendiri. Ini kan sifat identitas penjumlahan. Jadi ini kan sama-sama toh. Nah, jadi saya tulis aja bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri itu adalah A plus negatif C. Ini tetap elemen P identitas penjumlahan. Nah, ini kan bentuk yang ini kita ubah menjadi bentuk yang bawah ini.
menggunakan definisi pengurangan sama dengan yang di atas. Jadi kan ini A plus negatif C dapat ditulis menjadi A minus C. Elemen P tetap ditulis elemen P-nya, jangan sampai ketinggalan. Ini menggunakan menggunakan definisi pengurangan. Nah, untuk yang selanjutnya bentuk ini sama toh dengan bentuk yang ini. Coba dilihat terlebih dahulu. A minus B elemen P. Ini A minus C elemen P. Nah, ini bisa diubah menjadi A lebih dari B. Berarti jika di sini ada A minus C, dapat diubah bentuknya menjadi A lebih dari C menggunakan definisi 2.1.6a. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Sama dengan apa yang dia katakan oleh teorema 21.7a. Jadi, jika ada ini menjadi ini. Nah, maka teorema 2.1.7a ini terbukti. Oke, kita lanjutkan untuk teorema 2.1.7b. Di teorema ini dijelaskan, jika ada A lebih dari B, maka A plus C lebih dari B plus C. Langsung saja kita buktikan. Jadi yang kita ketahui ditulis terlebih dahulu. Ini kan yang diketahui cuma satu toh, A lebih dari B. Ini kita tulis terlebih dahulu. Lalu untuk langkah yang pertama, bentuk ini kita ubah menjadi bentuk ini menggunakan definisi 2.1.6a. Jadi A lebih dari B ini menjadi A minus B elemen P. Ya, oke. Untuk langkah yang kedua, A minus B ini diubah bentuknya menjadi A plus negatif B menggunakan definisi pengurangan. Ini elemen P-nya tetap ditulis elemen P, definisi pengurangan. Oke, untuk langkah yang ketiga, ini ditulis tetap ya, A plus negatif B tetap ditulis seperti ini. Ini ditambah dengan 0. Ini merupakan identitas dari penjumlahan. Oke. Ini elemen P. Nah, di sini ditambah 0 toh. Jadi kan semua bilangan kalau ditambah 0 kan hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Jadi kan ini nggak ngefek toh. Ini ada di sifat identitas penjumlahan. Oke, untuk yang selanjutnya tetap ditulis lagi, ini A plus negatif B ditulis seperti ini. Nah, 0-nya ini kita jabarkan menjadi C plus negatif C menggunakan sifat inverse penjumlahan. Ya, sifat penjumlahan yang inverse ini kan. Ini elemen P. Oke. Selanjutnya A plus C. Nah, ini kan A plus negatif B. Nah, yang C di sini, C yang ada di belakang ini ditukar posisinya, ada di depan. Ini ditambah dengan minus B, salah, negatif B ya, maaf. Ini negatif B ditulis terlebih dahulu lagi. Nah, ini kan ada di depan posisinya, diubah di belakang. Sedangkan negatif C yang ada di belakang tetap ditulis di belakang. Nah, ini sama toh. Jadinya kan A plus C ditambah negatif B plus negatif C menggunakan sifat komutatif penjumlahan. Oke, untuk langkah yang selanjutnya, A plus C ini ditulis sama tetap ya. Ini kan sama-sama negatif. Ini minus B. Mohon maaf, negatif B. Ini juga negatif C. Nah, jadi negatifnya ini kita faktorkan. Negatif ini sama-sama dengan negatif. Jadi negatifnya ada di depan. Menggunakan kurung ini ditulis B plus C. Menggunakan distributif perkalian. Jadi kan nanti kalau seumpamanya negatif dikali B menjadikan negatif B. Ini kalau negatif dikali C hasilnya negatif C. Nah, ini sama kan hasilnya, jadinya ini diubah menjadi bentuk ini. Untuk yang selanjutnya A plus C ini tetap di sini. Mohon maaf, ini semua elemen P ya. Di sini juga elemen P. Nah, jadi kan ini ada dua hal. Ini ada A plus C, ada B plus C. Nah, ini misalkan A. Ini saya misalkan B, menggunakan sifat ini
A minus B elemen P. Nah, ini sama toh, A minus B elemen P menggunakan sifat definisi 2.1.6a menjadi A lebih dari B. Kita ubah bentuk menjadi bentuk yang pertama, A lebih dari B. Jadi A ini menjadi ini. Maksudnya A plus C lebih dari B plus C menggunakan definisi 2.1.6a. Nah, tadi kan sama kan, ini sama dengan yang ini. Jadi untuk teorema 21.7 yang B terbukti. Kita lanjutkan untuk teorema 217 yang terakhir, yang C. Ini ada 2 poin di teorema 217 yang C ini. Untuk poin yang pertama ini ada, jika ada A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka CA lebih dari CB. Langsung saja kita buktikan. Yang diketahui kita tulis terlebih dahulu. Ini yang diketahui kan? Nah, amin. Oke, terus kita ubah lagi bentuknya. A lebih dari B ini diubah menjadi A minus B elemen P menggunakan definisi 216 yang A. Terus yang C lebih dari 0 ini diubah juga bentuknya menjadi C elemen P menggunakan definisi yang sama, menggunakan definisi 216A. Nah, ya kan? Ini kan C lebih dari 0. Supaya tidak bingung, ini kan C lebih dari 0. Berarti kan ini seumpamanya, ini kita misalkan gini. Nah, kan jadinya seperti ini. Berarti kan C minus 0 elemen P. C minus 0 ini kan sama aja dengan C elemen P, ya kan? Nah, supaya lebih cepat, langsung saya tulis menjadi ini bentuknya. Ini kan sama toh, ini menggunakan definisi 2.1.6a. Untuk langkah yang kedua, ini bentuk ini kita ubah menjadi ini. Jadinya C dikali A minus B elemen P menggunakan sifat terurut bilangan real 2.1.5 yang II. Ya, ini. Nah, kalau di sini kan ini ada A dan B yang merupakan elemen P. Ini kan sama toh. Ada ini dan itu yang merupakan elemen P. Ini bisa menjadi A kali B elemen P. Jadi yang ini kita kalikan dengan yang ini menjadi C dikali A minus B elemen P. Kalau semuanya diubah bentuk yang depan yang A minus B, yang belakang yang C sama aja. Kan ada sifat komutatif perkalian. Untuk langkah yang selanjutnya ini kita keluarkan. Kan di dalam kurung ini ada 2 bilangan. Kita sederhanakan, jadi ini kita keluarkan. Ini kan faktor toh. Faktor ini kita keluarkan, jadinya C dikali A dikurangi C dikali dengan B elemen P menggunakan sifat distributif perkalian. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, bentuk ini sama dengan ini menggunakan definisi 2.1.6a menjadi bentuk ini. Nah, ini jadinya CA lebih dari CB. Nah, hasilnya kan sama. Berarti untuk teorema 2.1.7c yang poin pertama terbukti. Terus yang poin kedua ini ada, misalnya jika ada A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka CA kurang dari CB. Langsung saja kita buktikan. Yang pertama, yang diketahui ditulis terlebih dahulu. Ini yang kan yang diketahui, A lebih dari B dan C kurang dari 0. Nah, oke. Terus bentuk yang pertama ini diubah menjadi bentuk ini menggunakan menggunakan definisi 2.1.6a. Terus yang ini juga diubah menjadi bentuk yang ini. Nah, supaya tidak bingung saya jelaskan lagi. Ini C kurang dari 0, maka menggunakan yang ini. B kurang dari A. Ini ya C kurang dari 0. Jadi C ini kita misalkan dengan B. A ini kita misalkan dengan A. Nah, di sini kan menjadi A minus B elemen P. Berarti kan ini menjadi A. Mohon maaf ini 0 minus C elemen dengan elemen P. Karena ini 0, maka bentuk lainnya menjadi minus C elemen P. Negatif C elemen P, ding. Nah, ini
definisi 2.1.6a. Untuk langkah yang selanjutnya, menggunakan sifat terurut bilangan real, bentuk atas menjadi bentuk bawah menggunakan perkalian. Jadinya negatif C dikali A minus B elemen P. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, menggunakan sifat distributif perkalian, ini dikali negatif C dikali A menjadi negatif CA, negatif C dikali dengan negatif B menjadi plus CB elemen P. Nah, menggunakan sifat distributif perkalian. Untuk langkah yang selanjutnya, posisi bilangan yang ada di belakang diubah ke depan, dan posisi bilangan yang ada di depan diubah ke belakang. Jadi CB dikurangi CA elemen P menggunakan sifat komutatif penjumlahan. Maka terbukti bahwasanya CA kurang dari CB menggunakan definisi 2.1.6a yang bentuk ini. Jadi hasil akhirnya ini sama dengan yang akan dibuktikan. Nah, jadi kesimpulannya untuk yang teorema 2.1.7 yang poin kedua ini juga terbukti. Nah, jadi dari keseluruhan teorema yang ada di teorema 2.1.7 semuanya terbukti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.